Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang, baik anak-anak maupun orang tua, baik siswa maupun guru, terlebih ayah dan ibunya, pasti mendambakan diberi anak-anak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diberi anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan anak-anak yang menggembirakan hati orang tuanya, dan kelak anak-anaknya menjadi anak-anak yang bermanfaat hidupnya buat negara maupun agama. Nah, pada sore hari ini kita akan menguraikan tentang cara mendidik anak sejak kecil, sebagaimana yang dicontohkan para nabi. Kalau disimpulkan, judulnya adalah prophetic teaching, dengan mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam dari ayat 12 sampai dengan ayat 15. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Zakaria mendambakan hadirnya keturunan. Dia tidak pernah letih dan lelah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun dirinya dan istrinya sudah berusia senja. Rambutnya sudah beruban dan usianya sudah tua. Tetapi berkat izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria dianugerahi Allah Subhanahu wa taala seorang putra yang kemudian diberi nama Yahya. Nabi Yahya diberi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Sejak kecil ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi nabi. Artinya menjadi anak yang baik, dan terus sampai dia meninggal dunia. Sifat kebaikannya itu tidak pernah rubah dari mulai kecil sampai dewasa sampai tua. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya anugerah di dalam surat 15, di dalam ayat yang ke-15
surat Maryam. Wa salamun alaihi yawma wulid wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Jadi kalau hari ini alhamdulillah ada orang tua yang hadir memberikan kehormatan kepada anaknya di ulang tahunkan, maka itu adalah anugerah dari orang tua yang sekaligus juga peringatan buat orang tuanya yang utama. Dan sekaligus merupakan ikhtiar dari orang tuanya agar anaknya itu terpelihara dari kejahatan iblis dan setan. Setelah ahli tafsir menjelaskan kata-kata salamun alaihi yauma wulida, keselamatan anak ketika lahir, ketika tumbuh dan berkembang. Selamat di sini, selamat dari segala kejahatan setan dan iblis yang menjerumuskan akhlaknya ke dalam kerendahan dan kejahatan. Nah, sudah barang tentu tidak cukup dengan doa-doa orang tua. Yang pasti bahwasanya setiap orang tua itu doa-doanya banyak sekali buat anak-anaknya. Baik pagi maupun petang dia berdoa kepada anaknya dengan membacakan Al-Fatihah khusus buat anaknya satu demi satu demi satu. Orang tua juga berdoa agar supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin, Allahumma rzuqna minas sholihin was sholihat, Rabbi ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal auladina wal banatina waj'alhum ya Allah minas sholihin. Banyak sekali doa-doa orang tua, tetapi yang paling penting adalah diri kitanya sendiri sebagai anak-anaknya. Nah, Nabi Yahya alaihissalam itu diberi kemuliaan, diberi keutamaan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah dengan ikhtiar dan doa-doa Nabi Zakaria sebagai orang tuanya. Nah, bagaimanakah prophetic teaching Nabi Zakaria alaihissalam mendidik anaknya itu? Dan anaknya itu taat betul, ikut betul apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Termasuk di dalamnya orang tua adalah para guru, para ustadz. Dan insya Allah kalau anak-anakku sekalian bisa meresapi, bisa mengambil iktibar, dan kemudian terus memperbaiki dirinya menjadi anak yang berakhlak, menjadi anak yang berkarakter, insya Allah Allah berikan kemuliaan, Allah berikan anugerah apa saja pengennya. Mau apa? Mau harta yang banyak Allah kasih, mau kedudukan yang tinggi Allah kasih nanti pada saatnya. Gak usah khawatir. Syaratnya hanya satu, ikuti saja nasihat-nasihat, keinginan-keinginan yang
menjadikan kebahagiaan orang tua kalian, ayah dan ibu kalian. Yang dilakukan oleh Nabi Yahya atas doa-doa daripada ayahnya Nabi Zakaria yang disebut dengan prophetic teaching tadi adalah yang pertama, ayah dan ibunya itu selalu melatih hatinya bersih sehingga Nabi Yahya itu menjadi cerdas, paham dan mengamalkan semua ilmu yang dipelajarinya. Nah, inilah yang disebut di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12 itu, ya Yahya util kitab biquwwah wa atainahu sabiyya. Nah, kalau ada anak yang hatinya bersih, jiwanya bersih, itu disebut dengan qalbun salim. Hati manusia itu ada 3. Yang pertama adalah qalbun salim. Kalau orang tuanya dengar itu cepet nangklem, cepet meresep, cepet masuk, itu namanya anak yang qalbun salim. Kalau anak itu kemudian jadi santri tulen, dinasehatin terus tapi kelalaian, nasehatin lagi kelalaian, itu namanya qalbun marid, hatinya tuh sakit itu tuh. Nah, apalagi kalau dikit-dikit digundul, dikit-dikit nasehati, dikit-dikit dihukum. Nah, itu namanya santri yang qalbun mayyit. Cara satu-satunya dikencirkan ke laut. Telinganya butek, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau ini nanti dikasih sama Allah kemuliaan seperti Nabi Yahya. Nabi Yahya itu hatinya bersih. Ciri orang yang qalbun salim itu kalau diomong sekali itu sudah, ya, cerdas sehingga dia bisa memahami ilmu-ilmu apa saja yang diajarkan oleh ustaz, oleh guru. Gak ada yang sulit. Dan karena hatinya bersih, paham dia, paham ilmunya, bukan pinter aja nggak cukup, paham, maka dia nanti akan istiqomah mengamalkan semua ilmu ini. Wah, ini pembelajaran yang luar biasa hebat. Kalau para ustadz, para guru bisa membentuk hatinya bersih dengan puasa, dengan sholat, dengan qiraatul Quran, hatinya bersih, qalbun salim, anaknya pasti cerdas, muridnya pasti cerdas. Itulah makanya Nabi SAW merintahkan kepada semua guru, mulailah dengan memberikan nama yang baik. Hakul walid ala waladihi ayyuhasina ismahu. Ayyuhasina ismahu itu adalah bercita-cita agar anaknya menjadi anak yang bersih hatinya, bersih hatinya, cerdas akalnya, paham ilmu pengetahuan yang dipelajarinya dan bisa mengamalkan dalam kehidupannya.
Itu kewajiban pertama setiap orang tua, ayyuhasina ismahu. Yang kedua, wa ayyuhasina adabahu, yaitu terus dilatih supaya hatinya bersih. Tazkiyatun nafs. Baru yang ketiga, diberikanlah ilmu pengetahuan macam-macam. Didik dengan cara agar supaya dia pandai berenang, pandai memanah, pandai berkuda. Dan itu artinya bahwasanya anak itu dilatih supaya bergerak dengan berbagai macam motorik, berolahraga, berlari ke sana kemari. Kemudian dia dilatih matanya teliti, matanya bagaikan burung elang yang menatap persoalannya dengan jernih, dan kemudian kakinya digunakan berjalan di jalan kebaikan dan kebenaran. Itulah tugas-tugas guru yang diamanatkan orang tua kepada kalian semua untuk mendidik anak-anak para santri ini. Yang pertama, dilatih hatinya bersih. Ciri orang yang hatinya bersih itu otaknya cerdas, paham. Kalau orang ngomong tuh paham, nggak melepet. Dan kemudian dia bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh guru. Nah, yang kedua, Nabi Zakaria alaihissalam itu melatih kelembutan dan kasih sayang perilaku anaknya, sehingga terbebas dari kejahatan, dari kenakalan, dari kebrutalan, dari ugal-ugalan, baik lisannya maupun perbuatannya. Dan Nabi Yahya itu dari mulai kecil tidak pernah dia nyakitin orang, baik lisannya maupun perbuatannya. Tidak pernah cawal-cawel kemudian membuat orang lain menjadi tersinggung. Tidak pernah itu. Nah, itu Nabi. Apalagi ngegosong, apalagi cengar-cengir, nggak pernah. Dan itu bisa seperti itu karena dilatih sama orang tuanya, sama ustadznya. Dan ustadznya itu melatihnya dengan doa-doa, terus didoain itu anak itu supaya bersih hatinya, supaya cerdas otaknya, supaya paham ilmu pengetahuan yang diberikannya dan memberi teladan yang baik. Jadi kalau masih anak ada yang cengar-cengir aja anakku, cengangas, cenenges, ngomongnya nggak enak, itu pasti itu doa-doa orang tuanya dan gurunya itu tidak ikhlas. Kalau anak-anaknya mama dan papa, orang tua semua yang ada di rumah anaknya itu menjadi anak yang baik, doakan terus setiap saat, minimal bacakan Fatihah. Ingat kepada anak-anaknya yang sedang belajar ini, supaya anaknya itu disebut di dalam Al-Quran hananan biladunka wa zakatan wa kana taqiyan. Jadi anaknya itu dilatih kelembutan dan kasih sayang, sehingga benar-benar terbebas dari kelakuan-kelakuan yang brutal, yang ugal-ugalan, yang menyakitkan baik lisannya maupun perbuatannya. Ini tidak mudah. Dikasih amanat anak itu bukan hanya sekedar senang-senangnya, bukan hanya sekedar enaknya,
tapi di balik itu ada tanggung jawab yang nanti setiap orang tua itu diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya Nabi Zakaria itu nggak pernah peletak-peletuk, geblak-gebluk. Maka jangan senang kalau anaknya, kalau orang tua punya anak, anaknya sering mukulin orang tuanya sendiri, jangan senang itu. Itu tidak dilatih namanya. Hanya enak gawe anaknya baik, tapi tanggung jawabnya mendidik anaknya tidak ada. Dilatih, dinasehatin, diingetin agar supaya tidak petak-petuk, jawar jewer, nyakitin temannya sendiri, nggak ada di sini, ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Zakaria kepada anaknya Yahya yang disebut di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12 sampai dengan ayat 15 itu, dididiknya anaknya agar dia mampu menyenangkan orang tuanya, sehingga dia dihiasilah hidupnya itu dengan akhlak mulia. Gak pernah yang namanya Zakaria itu sedikit pun, sekalipun selama hidupnya itu membuat kecewa orang tua. Gak pernah. Ingat itu. Makanya Allah berikan kepada Nabi Yahya itu Khawarikul Adah. Khawarikul Adah, yaitu sesuatu yang istimewa. Diselamatkan, dibahagiakan, gak pernah susah dari mulai kecil. Salamun alaihi yauma wulida, yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma hayya. Dibahagiakan terus anak itu, dari mulai kecil, dewasa, sampai tua, sampai meninggal dunia. Itu karena satu, dia sekalipun tidak pernah membuat ayahnya dan ibunya kecewa. Apa pengennya ayah ibu kamu? Hafal Quran. Dia usahakan sampai hafal. Agar cuma juz 30, masa nggak bisa? Apalagi membuat hari-harinya orang tua menangis karena perbuatan kalian. Itu tidak bermartabat, tidak akan mulia hidupnya. Bikin orang tua kalian selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu bangga kalau cerita tentang fatur, tentang raja. Bangga dia. Wah, anak saya hafal sekian, anak saya juara puisi, bangga dia. Tidak sedikit pun hari-harinya membuat orang tua itu kecewa. Nah, itulah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi tanggung jawab setiap orang tua. Jadi orang tua itu bukan hanya nyenengin ya jajannya saja, ya nyenengin sana, dibawa ke mall sana, ya dibawa rekreasi. Orang tuanya nggak pernah seneng sama ngaji, ya. Kalau ada pengajian, orang tuanya jajan, ya jalan-jalan. Dengerin kalau orang tua ngaji itu, sebab mendidik anak itu harus ada panduan yang terbaik dari pendidikan adalah Al-Quran. Cintalah kepada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan atas segala usaha kita di dalam bercita-cita menjadikan anak-anak yang maslahat di dunia wal akhirah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.